warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, semangat ya pagi ini. Mana suara semangatnya? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan pantun sebelum acara dimulai. Singgah sebentar di rumah Pak Amir. Mana suaranya? Cakep. Meminta tomat dan juga pepaya. Cakep. Teruntuk Bapak dan Ibu yang telah hadir. Cakep. Salam hormat dari saya. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu salam pembuka dari moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu doa pembuka. Yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat ice breaking. Yang kelima pemaparan materi. Yang keenam diskusi. Yang ketujuh refleksi dan yang kedelapan yaitu doa atau penutup. Di sini kita akan memasuki acara yang kedua yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Mas Ruli. Kepada Bapak kami persilakan. Doa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Buka SD Kota Batu 187. Yang kami hormati para bapak dan para ibu guru, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Marilah sebelum acara kita mulai kita berdoa. Dan untuk yang beragama Islam saya fardu dan untuk yang non Muslim berdoa menurut agama. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nabiyin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua wajibkan kepada waktu ujian. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada kami semua yang ada di sini, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru, dan juga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kami dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan daya singkat tadi acara bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah apapun. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mas Ruri yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa yang telah dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau masuki acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka webinar. Adapun temanya adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Ini kalau saya kaji temanya ini tepat sekali. Karena apa? Karena dalam lingkungan sekolah kita ini sepertinya, bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun, sepertinya penyebaran pemahaman budaya ini sudah mulai menurun. Jadi dengan diangkatnya tema ini, mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan terutama di lingkungan sekolah kita ini dan di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Jadi marilah sama-sama kita dukung kegiatan ini agar nantinya dapat menghasilkan yang lebih baik lagi. Jadi saya pun tidak berpanjang lebar, demikianlah yang saya sampaikan. Sekali lagi mari kita dukung sama-sama kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi arahan dan kata sambutan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita dapat ambil hikmahnya. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri hari ini, yaitu atas nama Bapak Filemon. Bapak Filemon lahir di Bawede, Solo, tanggal 6 September tahun 1992. Bapak Filemon tinggal di Kecamatan Selesai dan memiliki 1 istri dan 1 anak. Belum 2 istri ya Pak? Bapak Filemon sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Langkat. Kepada Bapak Filemon kita beri aplaus. Terima kasih Bapak Ibu, dan kepada Bapak Filemon kami persilakan untuk membacakan materi hari ini. Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu moderator yang luar biasa. Selamat pagi guru-guru hebat. Pagi. Ya, terima kasih hari ini sudah boleh hadir dan memberikan waktu untuk acara penyebaran materi pada hari ini. Namun selanjutnya sebelum kita memulai materi, kita membuat ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita lebih semangat untuk beberapa menit ke depan, nanti mungkin sekitar setengah jam lewat. Jadi supaya kita mengisi energi kita ice breaking sebentar. Permainannya gampang sekali. Ya, semua sudah kenal masing-masing Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Ini Ibu, nama Ibu ini siapa? Ibu Anita apa? Ibu Anita Kasmawati. Yang ujung siapa namanya? Oke, nanti permainannya harus cepat-cepat menyebutkan nama guru tersebut. Ya, gampang Bapak Ibu? Gampang ya. Nah, nanti kita buat lingkaran. Kemudian contohnya ini kan pas ini 3 nih. Oh, Ibu lagi sibuk. Ini 3. Jadi kalau saya tunjuk Ibu Ida, berarti antara Ibu Anita Kasmawati dengan Ibu Anita Maria, lomba-lomba siapa yang menyebutkan paling cepat. Saya coba ya. Ibu Ida.
Sebutkan namanya. Ya. Permainannya begini. Ini kan nanti kan pokoknya yang dituju itulah di tengah-tengah. Nah, maka kiri kanannya harus menyebutkan yang nama di kiri kanan. Contohnya saya sebut Ibu Ica. Makanya berlomba cepat menyebutkan namanya adalah Ibu Anita ini dan Ibu Anita ini. Berarti kami nyebut nama Ibu ini, ibu lawan lawan. sebelahnya. Sebut ini lah sebelumnya. Ini menyebutkan ini menyebutkan ini. Oh gitu. Oke. Ya, tengah diam aja. Diam aja, mundur nanti sedikit biar orang ini berperantor gitu. Coba tes ya. Pak Masruri. Pak Resmi. Nah, kayak gitu. Berarti Berarti antara saya dengan Pak Resmi yang menyebutkan. jadi siapa yang kalah duduk ya Bapak Ibu ya. Oke, dan buat lingkaran Bapak Ibu. Kita kayaknya lingkaran di meja ini saja boleh. Oke, selanjutnya Ibu Eka. Bu Anita. Bu Anita, mohon maaf silakan duduk Ibu. Yang itu jangan duduk. Enggak, ibu yang salah, yang kalah. Bu duduk dulu Bu, terserah Ibu. Sini aja Bu. Oke, geser pindah. Oke, selanjutnya siapa ini ya? Pak Masruri. Pak Resmi. Siapa duluan? Sama ya, oke. Selanjutnya Ibu Sumi. Bu Ija. Bukan. Kok semua dijawabnya? Oke, ulang ya. Oke, selanjutnya Ibu Anita. Oke, Ibu dulu. Oke, semakin sengit ya, rapat. Amin nanti ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu Susi. Bu Suti. Silakan dulu sebentar ya. Oke, makin rapat Ibu. Oke, ini nggak ada yang menyenggol Ibu ini kayaknya, nggak ada yang berani ya. Kita coba tes ya. Selanjutnya Pak Resmi. Pak Masruri. Oke, berapa kali? Oke, selanjutnya Ibu Endang. Bu Susi. Mohon maaf ya Bu. Oke, ini anak muda nih Bu. Oke, duduk. Oke, ini empat di depan aja ya. Biar nampak ya. Oke, empat depan. Kita cari 3 ya. Oke, sip. Ini kalau bisa sengit ya, jadi supaya cepet ya. Oke. Siapa ya? Bu Elvi. Bu Anita. Silakan duduk. Oke. Oke, terakhir ya, terakhir. Oke, sip. Ya, ready? Fokus ya. Bu Endang. Pak Resmi. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa ya. Silakan duduk Ibu semuanya. Oke, materi kita sudah saya bagi tadi di grup. Boleh dicek sambil melihat. Tapi sebelumnya kita membuat yang namanya Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah peraturan yang kita taati hanya waktu ini saja. Jadi selama acara inilah aturan main kita. Jadi Bapak Ibu boleh tulis apa saja peraturan kira-kira yang boleh kita yakini sebagai sesuatu hal yang kita patuhi. Contohnya jika berbicara tunjuk tangan, saling menghormati guru yang berbicara,
Kalau keluar permisi, seperti itu Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke, saya bagi satu kertas. Ya Bapak Ibu, silahkan tulis satu aja peraturannya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas yang mau kita sepakati. Oke, sudah? Oke, kami persilakan Bapak Ibu untuk boleh menempelkannya di sini Bapak Ibu. Karena ada bisa lengket itu. Di sini aja salah satu, pilih aja. Yang semana nyaman Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita ya. Yang pertama, kalau berpendapat 7 tangan, setuju Bapak Ibu? Setuju, berarti kita jadikan keyakinan kelas kita. Yang kedua, jangan aku tapi saya. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya, berarti mulai sekarang kita panggil saya. Oke, yang ketiga, izin bila ke kamar mandi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Yang keempat, tidak boleh meludah dalam kelas. Ada yang meludah Bapak Ibu? Tidak ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, selanjutnya permisi kalau mau izin keluar. Sama ya Bapak Ibu ya, kali ini kita coba saja. Oke, sama aja ya. Oke, selanjutnya bertanya melalui moderator. Setuju? Setuju, berarti nanti ada moderator ya. Selanjutnya kalau mau bertanya 7 tangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ini tadi sudah sama ya, berarti ini saya coba. Oke, selanjutnya dilarang bermain HP saat proses webinar berlangsung. Setuju? Oke, apa itu alasannya? Materi kita kan dibagi melalui handphone. Gimana bisa setuju bisa? Oke, berarti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti di sini ditambahkan disesuaikan ya. Ya, maksudnya main game pula ya kan? Oke. Oke, ini ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Keyakinan kelas kita yang kita sepakati selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Sekarang kita masuk materi kita yaitu budaya positif. Oke, budaya positif. Kalau ingat kata budaya, apa yang terbesit dalam bayangan Bapak Ibu? Tari-tarian. Ada lagi? Nyanyi, kebiasaan. Makanan. Ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan. Pakaian tradisional. Oke, jadi budaya itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan terus menerus kebiasaan kita, baik itu dalam berpakaian, makanan, ataupun hal-hal lain yang terus menerus kita lakukan. Disuruh nggak disuruh kita lakukan. Coba saya tanya, kenapa Ibu Enda berdandan cantik ke sekolah? Karena memang kita melihat banyak nih anak-anak, tapi kita acak-acakkan dengan baik, kita nggak rapi, jadi nanti anaknya juga semangat. Oke, jadi sebenarnya Ibu Enda merapikan tubuh itu untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri gak penting kali. Di kamar kita gak usah bersolek, bener kan Bapak Ibu? Tapi kalau dilihat orang, kita berusaha untuk tampil menarik. Itu adalah budaya Ibu Enda. Itu adalah budaya kita. Nah, sekarang kita bahas budaya di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini semuanya untuk membentuk karakter berprofil pelajar Pancasila. Sekarang tujuan pendidikan kita adalah menuju profil pelajar Pancasila. Pancasila ada 5. Jadi semua sila itu kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu banyak orang meminta tolong kembalikan P4, tolong kembalikan pendidikan Pancasila. Benar Bapak Ibu? Sekarang sudah dikembalikan melalui Merdeka Belajar untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Oke, yang pertama tadi disiplin positif. Bapak Ibu sekarang sudah menjadi guru itu karena waktu lama sudah berlalu. Bapak Ibu pasti punya disiplin. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Tidak mungkin kita tamat kuliah tanpa disiplin.
Ada gitu masuk kuliah, masuk suka-suka langsung tamat. Pasti tidak ada. Itu semuanya karena kita memiliki disiplin yang luar biasa. Baik itu dibentuk dalam keluarga, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada peraturan, di situ ada disiplin. Di mana kita berdiri, di situ ada disiplin. Sebenarnya disiplin itu berasal dari diri sendiri. Namun jika disiplin itu tidak ada dalam diri, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita, diri kita. Jadi kalau ada saya contohnya tidak rajin belajar, maka saya butuh orang lain untuk memarahi saya. Betul ya? Untuk mengingatkan saya. Butuh orang lain untuk mengarahkan saya supaya saya memiliki disiplin. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada orang terlahir langsung disiplin dia, tidak ada ya? Tidak ada. Oke, selanjutnya nah ada beberapa namanya teori kontrol. Berarti untuk mengarahkan, mencoba mengelola orang tersebut, ada dikatakan 4 ilusi. Berarti kita seperti mengibaratkan, menggambarkan ilusi untuk mengontrol orang. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kita di dalam kelas, kayak saya sekarang membuat keyakinan kelas, ini usaha untuk mengontrol Bapak Ibu. Nah kita di kelas juga sama. Bapak Ibu semuanya boleh melakukan keyakinan kelas ini untuk mengontrol murid. Semuanya kita atur. Karena semua anak itu punya kemauan masing-masing. Nah jadi kita samakan kemauan itu supaya kita terarahkan. Satu dia Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positifnya boleh macam-macam. Bisa katanya kita harus memberikan sesuatu, boleh dengan ramah, itu namanya penguatan. Dengan menghias kelas itu adalah mempengaruhi murid. Dengan metode mengajar kita itu adalah mempengaruhi murid. Semuanya bermanfaat katanya. Itu adalah ilusi kita. Benar nggak? Kita membuat sesuatu yang menarik pasti supaya apa? Murid-murid tertarik kepada kita. Karena pengen kita mengontrol perhatian mereka. Oke, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Benar nggak? Bapak Ibu mengkritik murid, tujuannya adalah supaya dia sadar dia bersalah. Kita berilusi seperti begitu. Oke, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini yang berat ya. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kamu ini kan masih kecil, ikutin saya seperti orang dewasa. Kita berilusi bahwa anak-anak itu sepertinya kurang punya pengetahuan. Ini adalah semua ilusi kita yang kita bayangkan sendiri. Kira-kira kalau kita di pihak anak, kita menyadari hal itu adalah merupakan salah satu untuk saya mengikuti dia. Ketika anak menyadari hal itu, maka dia akan mulai memberontak. Tapi ketika dia kurang menyadari, maka dia masih akan ikut terus. Masih ikut terus dia. Maka sebelum anak itu menyadari, kita harus menanamkan yang namanya motivasi dari dalam diri. Ini paling penting. Oke. Selanjutnya adalah ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Ya, tadi sudah salah satunya adalah yang dikatakan oleh Ibu Enda. Itu salah satu motivasi. Oke, yang pertama adalah motivasi karena takut dihukum. Orang yang takut dihukum, dia pasti bertanya begini. Contohnya Ibu Kepala bilang begini. Semuanya harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Orang yang punya motivasi supaya takut dihukum, dia akan bertanya begini. Bu, kalau nggak ngerjakan, apa hukumannya? Ibu bilang begini, kalau tidak ngerjakan sertifikasi tidak dansa segala macam. Itu adalah orang yang punya motivasi dari luar saja dulu. Kenapa begini? Kira-kira apa hukumannya nanti? Apa akibatnya? Itu yang pertama ditanya. Oke, kira-kira Bapak Ibu nanti sudah berada di posisi mana? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian contohnya Ibu Kepala juga contohnya. Bapak Ibu semuanya, kita datang tepat waktu,
kita mulai jam 8, maka Bapak Ibu semuanya datang 7.30. Kemudian kita bertanya, Bu, kalau kami datang cepat, apa penghargaannya, Bu? Bu, kalau datang cepat, bagaimana, Bu? Nah, ya kan gitu. Kita berharap ada sesuatu, mungkin sarapan, mungkin dapat bintang. Kalau anak-anak kan gitu kan. Kalau datang cepat, saya kasih bintang di sini. Itu karena dia terobsesi akan penghargaan. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang dipercayai. Seperti yang contohnya Bu Ena tadi. Kenapa dia berdandan cantik? Ya karena ini keyakinannya. Dia ingin seperti orang itu. Benar kan Bapak Ibu? Nah, kira-kira sekarang selama kita mengajar, sudah motivasi mana yang kita miliki? Jawab masing-masing. Motivasi mana yang sudah kita miliki? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Nah, untuk murid kita mengharapkan motivasi yang ketiga. Jadi kalau dia belajar, dia datang tepat waktu, tidak terlambat, itu bukan karena kita marah-marahin dia, kita kasih hukuman, kita iming-imingkan penghargaan, tidak. Tetapi karena dia percaya bahwa inilah tugasku sebagai murid, datang tepat waktu. Itu yang harus kita tanamkan. Caranya adalah itu kembali kepada guru masing-masing. Itu gaya masing-masing. Saya gayanya begini, Bapak Ibu semuanya gayanya beda. Tidak bisa disamakan. Kalau saya bilang patokannya teorinya begini, nanti di lapangan pasti beda. Setuju Bapak Ibu? Nanti kalau minta pendapat Bapak Ibu, itu hanya sebagai referensi, sebagai masukan saja. Belum tentu tepat saya lakukan. Kayak contohnya, Ibu Kepala menempatkan kita di sini di Pulkan seperti begini metodenya. Di sekolah lain belum tentu sama, beda-beda. Jadi semuanya tergantung gaya dari guru masing-masing. Oke, sekarang kita bahas hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, salah satu bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Ada Bapak Ibu mau memberikan pendapat? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Oke, Bu silakan. Hukuman itu gimana? Karena murid membuat kesalahan dihukum, konsekuensinya mungkin dia ada kebaikan ya, kita buat dia supaya anak itu bisa lebih memahami. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada yang berikan pendapat lain? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada Bapak Ibu? Oke, jadi kalau hukuman itu dengan konsekuensi itu beda tipis. Beda tipis ya, sama-sama memberikan sanksi, benar nggak? Hukuman dan konsekuensi itu sama-sama memberikan sanksi. Hukuman itu tidak direncanakan, Bapak Ibu. Tidak direncanakan. Contohnya, dia datang ke sekolah pakai sepatu putih. Seharusnya kita pakai sepatu hitam. Lalu kita bilang, kamu kenapa tidak pakai sepatu hitam? Karena begini, oke sekarang kamu lari lapangan. Itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah disepakati. Jadi kita bilang begini, kalau tidak memakai sepatu hitam, maka anaknya nanti di sekolah menyapu halaman. Itu anak-anak sudah tahu, itu konsekuensi. Kalau datang terlambat, maka konsekuensinya adalah waktunya belajar di jam istirahat ditambah. Dia terlambat 15 menit, maka di jam istirahat dia belajar 15 menit. Itu konsekuensi. Jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya sama. Jadi dia bayar apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau hukuman kita memberikan dia beban sehingga dia merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi sedikit kurang nyaman tapi setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tapi yang terakhir adalah penghargaan. Boleh nggak kita memberikan penghargaan? Boleh ya, nggak ada yang melarang memberikan penghargaan. Kenapa kita memberikan penghargaan? Untuk memberikan motivasi. Tujuannya adalah sama, untuk mengontrol murid itu mengikuti apa yang kita mau. Jadi hukuman dengan memberikan penghargaan dikatakan itu sama, Bapak. Tujuannya adalah untuk memaksa.
Nah, tapi hati-hati. Memberikan hukuman sama dengan memberikan penghargaan. Makanya sekarang tidak ada lagi namanya ranking kelas. Sekarang seharusnya tidak ada ranking kelas. Di rapor kita tidak ada namanya poin ranking berapa. Benar Bapak Ibu? Tidak ada. Karena bisa dikatakan orang yang terobsesi untuk penghargaan, dia akan melupakan hal lain. Hanya terobsesi juara satu. Pengetahuan. Bagaimana dengan sosialisasinya? Bisa ngikut nggak? Belum tentu. Makanya penghargaan dengan hukuman itu sebenarnya beda-beda tipis, hampir sama. Maka kita harus hati-hati menggunakan hal tersebut. Oke. Ini bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Kita melakukan dengan cara yaitu namanya ada 5 posisi kontrol guru. 5. Kira-kira nanti Bapak Ibu cocoknya di posisi mana? Ini 5 ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Pasti kita pernah melakukan posisi penghukum. Pernah ya? Posisi penghukum itu tidak menanyakan alasan kenapa dia melakukan itu, enggak. Kemudian dengan mata yang melotot, suara yang keras, tangan menunjuk-nunjuk, bahkan menghardik. Itu adalah posisi penghukum. Akibatnya apa? Murid akan sakit hati. Ada pemberontakan, tersinggung. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini biasanya sering kita lakukan nih. Apabila anak-anak itu sudah susah sekali dibilangin kalau kita bilang. Contohnya kita bilang begini, "Nak, kamu nggak kasihan sama orang tuamu ya? Bangun pagi-pagi, masak nasi, setrika bajumu. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang bekerja keras untuk membiayai kamu sekolah." Itu adalah kita berusaha untuk memacu dia untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Atau bahkan lebih sedihnya lagi, kamu nggak kasihan sama ibu di sini. Sudah ngomong berapa macam segala hal, kamu nggak kasihan suara ibu habis. Seringkali kita begitu. Akibatnya apa? Murid-murid merasa sedih, merasa bersalah. Akhirnya ya kadang-kadang ya begitulah. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini sebenarnya bagus. Nah, kita berusaha untuk akrab dengan dia, membawa humor. Tujuannya adalah supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi ada negatifnya. Bisa saja anak itu hanya nurut sama guru tertentu. Ketika diganti guru lain, nggak tertarik ya. Atau bahkan dia berdalih, Bu, tadi nggak ibu itu marahi saya. Bisa terjadi hal yang tidak enakan dengan sesama guru. Boleh saja kita mengambil posisi tersebut, tapi harus ada batasnya. Kalau saya bilang, kamu adalah murid, saya adalah guru. Saya mendekati kamu, kita bukan teman. Saya gurumu, kamu adalah muridku. Kita dekat, tapi bukan berarti kita teman. Oke, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, ini sering kalau hampir setiap hari kita lakukan pemantau. Contohnya anak-anak membersihkan, kita pantau. Jadi kalau kita tidak pantau, kacau katanya. Apalagi kelas kecil, kita pantau. Nah, tapi posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang mengarahkan murid, memberikan tanggung jawab kepada murid. Contohnya kelas 1, hari Sabtu itu adalah untuk kebersihan kelas. Ibu ini memberikan masukan, memberikan pengarahan supaya anak-anak itu sadar sendiri apa yang dia lakukan. Memang awalnya itu berat Bapak Ibu. Kita harus atur satu persatu, kemudian masih kita pantau, barulah terakhir nanti kita bisa posisi manajer. Memang disarankan 2, posisi pemantau dengan posisi manajer. Jadi yang paling tepat adalah sebenarnya kita posisi manajer. Namun ini adalah posisi yang sudah enak. Sudah kita lewati 4 posisi di atas, barulah sampai kepada posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai di posisi mana? Dijawab masih. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudah kita contohkan. Ini merupakan hal-hal yang kita sepakati selama di kelas. Jadi mari kita ajak murid-murid untuk mereka menyuarakan apa yang mereka suarakan. Itu berdampak kepada
ketika mereka terjun ke masyarakat. Kita berharap suatu hari murid kita adalah murid yang menjadi pemimpin. Jadi ketika mereka berani menyuarakan suara mereka di kelas, maka mereka juga akan berani menyuarakan suara mereka di luar. Di kelas dia bilang begini, Pak, saya memberikan masukan. Kalau mengerjakan tugas harus sampai selesai. Itu dia masukan, memberikan ada ide di otaknya. Kalau kosong, itu kita khawatir Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas kita banyak kali masukan anak-anak, kita harus senang. Karena otak mereka akalnya berjalan. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk siap memperbaiki kesalahan. Kita siap untuk, ingat ya, dalam proses restitusi bukan kita yang menyelesaikan masalah murid. Murid yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan tanggung jawab kita. Anak itu punya masalah, dia harus sendiri menyelesaikan. Apabila kita ikut campur, maka anak itu akan mengandalkan guru. Ini juga bermanfaat bagi kita sebagai orang tua. Ketika mempelajari modul ini, saya kena bagaimana nanti saya mendidik anak saya. Karena segala sesuatu dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena ketika dia nanti di lapangan, dia harus menghadapi masalahnya sendiri. Tidak boleh ada yang ikut campur. Oke, untuk restitusi ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Oke, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi contohnya ketika ada anak yang salah, kita tidak boleh langsung menghakimi. Dan kita tidak boleh langsung mengatakan apa kesalahannya. Biarkan anak itu yang mengungkapkan apa kesalahannya. Contohnya anak terlambat. Kita panggil, Nak Brema, jadi kamu Bapak lihat terburu-buru ke dalam kelas. Kenapa Nak? Oh iya Pak, saya terlambat gini-gini. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kamu bisa terlambat? Oh dia bilang gini, oh maka kita bilang, iya betul Nak, kita ini apa namanya, menstabilkan identitasnya. Dia kan identitasnya dia terlambat ke sekolah, itu identitasnya sekarang. Maka kita bilang begini, betul Nak, semua manusia pasti punya kesalahan. Kita yakinkan dia dulu bahwa yang dia lakukan itu dilakukan oleh banyak orang. Kamu, Bapak juga pernah terlambat, sama seperti kamu, wajar. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Maka kita validasi kesalahannya. Maka kita tanya, kamu terlambat, pasti kamu punya alasan. Kamu kenapa alasannya? Maka dia ceritakan. Ketika mulai kita tanya itu, dia akan mulai terbuka. Tapi kalau kita langsung marah, dia bagaimana tindakannya? Dia akan mengarang alasan. Tapi kalau kita yakinkan dia, kita stabilkan dia, iya Bapak juga pernah melakukan itu. Oh iya ya, Bapak itu pernah. Maka dia pasti akan mengerti saya. Maka kita bilang, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat ke sekolah. Maka dia bilang begini, iya Pak, semalam saya bantu mama saya segala macam, banyak alasannya itu kan. Dan segala macam. Oke. Jadi di sini Bapak bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi kita sama-sama mencari solusi. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita, apa yang belum kamu lakukan? Maka dia bilang begini, oh datang ke sekolah tepat waktu Pak. Dia langsung tahu kan, datang ke sekolah tepat waktu Pak. Maka kita tanya balik, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki masalah ini? Anak-anak pasti bilang mau, karena kita tidak menghukum, karena dia tahu. Memang ini berat ya Bapak Ibu ya, prosesnya pelan-pelan. Ketika dia bilang mau, maka kita masuk. Menurutmu, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat besok-besok? Oh, makanya dia bilang begini, kayak gini Pak, saya nanti bilang sama mama saya supaya saya bantunya nanti nggak sampai larut malam, atau saya mengerjakan PR-nya tidak larut malam Pak, atau saya istirahatnya lebih cepat Pak, sehingga besok pagi saya datang cepat. Nah, apabila dia mengulang lagi, nah kita ulang lagi, menanyakan kembali sampai dia tersadar, punya motivasi dari dalam diri. Ingat Bapak Ibu, merubah seseorang itu bukan karena kehebatan
Tidak. Bapak Ibu bisa nggak mengubah murid? Tidak. Nggak bisa. Sekeras apapun kita ubah, itu tidak akan pernah bisa. Siapa yang bisa mengubah diri mereka? Ini diri mereka sendiri. Jadi kalau seandainya anak itu tidak berubah, kesalahan siapa? Kesalahan guru kah? Jadi ketika Bapak Ibu menasihati anak, kemudian dia tidak berubah, kita tidak boleh bersedih. Oh, saya gagal. Kita pukul diri sendiri, saya gagal. Tidak. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita revisi kembali. Itu namanya meninjau ulang. Sudah tahap ini sudah saya lakukan tepat. Kira-kira mana lagi yang kurang ya? Maka kita namanya kolaborasi. Guru, orang tua, dan juga masyarakat. Itu kolaborasi. Itu nggak bisa kita lepaskan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh Bapak Ibu. Ini saya tampilkan, Bapak Ibu sambil dengar. Ini contoh, namanya Edward. Ini sering kali di sekolah kita melakukan kesalahan ini, itu mengejek-ngejek nama orang tua. Sering kali kita dengar Bapak Ibu ya, sampai terjadi kegaduhan di sekolah. Oke, ini saya ambil contohnya, silakan disimak Bapak Ibu. Selamat siang Edward. Selamat siang Pak. Nah Edward, tadi Bapak dengar dari guru piket bahwasanya Edward sama Rini ada masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Kira-kira bagaimana ceritanya nak? Iya Pak, saya kesal sama Rini Pak, karena Rini mengejek-ngejek nama bapak saya. Wah, wajar kalau kamu kesal. Bapak pun kesal kalau diperlakukan seperti begitu. Terus bagaimana lagi kelanjutannya nak? Iya Pak, jadi saya kesal sama Rini Pak, dan saya mengejarnya, ingin memukulnya Pak. Tapi saat saya mengejarnya, Rini terjatuh lalu menangis Pak. Baiklah Edward, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita di sini bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kalian. Nah, Edward pasti melakukannya karena ada alasan, bukan? Iya Pak. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang masih belum Edward tunjukkan? Mungkin kita harus saling menghormati satu sama lain ya Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghormati satu dengan lainnya. Kamu meyakini nggak kalau menghormati orang lain itu penting bagi kamu? Yakinlah Pak. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Jadi kalau kamu bersedia menyelesaikan masalah ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin saya harus belajar lebih banyak bersabar lagi kali ya Pak. Mencoba berpikir lebih dewasa lagi. Nah, setelah kamu melakukannya, bagaimana perasaan kamu? Pasti saya lega Pak dan bangga kepada diri saya sendiri karena bisa berpikir dan bertindak lebih dewasa lagi. Jadi, bagaimana tindakan Edward selanjutnya? Saya akan minta maaf kepada Rini Pak karena saya telah membuat Rini menangis. Oke, baiklah. Bapak akan mendukung kamu. Tetap semangat ya, Edward. Ya Pak. Oke, selamat siang, Edward. Selamat siang Pak. Siang Pak. Siang, Mas Bro. Selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya, nak? Tuhan sehat Pak. Syukurlah, nak. Nah, kamu tadi terlambat ke sekolah. Karena saya anu kesiangan. Iya, nak Mas Bro. Bapak bisa memakluminya. Tidak ada manusia yang sempurna. Wajar kalau kamu lupa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti begitu. Iya maaf Pak. Pasti punya alasan kamu kenapa terlambat. Iya Pak. Karena saya keasikan main di sore hari. Lepas saya mau tidur, saya teringat terhadap PR Pak. Lepas itu saya mengerjakannya sampai malam. Iya, nak. Sekarang kita mencari solusi untuk masalah ini. Kira-kira apa keyakinan sekolah yang kamu yakini? Datang ke sekolah tepat waktu Pak. Iya, benar. Nah, sekarang apakah Masro mau memperbaiki masalah ini? Mau. Jadi, menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Mencatat setiap PR di buku, catatan khusus selalu mengerjakan setiap harinya sehingga saya tidak kelupaan kalau ada PR lagi.
Baiklah Mas Ro, terima kasih sudah mencari solusi bersama. Bapak harap kamu tetap ingat keyakinan sekolah kita dan ingat solusi yang sudah kita buat. Ya Pak. Nah, baiklah Mas Ro, kamu boleh masuk ke dalam kelas ya. Di sekolah ini yang kita contohkan kita. Kalau di rumah ini juga boleh kita contohkan, nggak jauh beda. Ketika anak kita memukul temannya, kita harus tanya, jangan langsung kita memukul dia, apalagi memarahi dia. Kita tanya, Bapak dengar tadi kalian berantem ya waktu main-main. Iya Pak, gini-gini segala macam. Kamu kenapa? Iya tadi aku mau ketika main, aku diganggu. Oh wajar kalau kamu marah. Bapak pun marah kalau diganggu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Lalu adik kita tambahkan nak, selain marah, apa yang harus kita tambahkan? Oh saya harus memukul. Oh tidak boleh. Karena kita begitu, kita tahan anak kita di situ. Kita tahan dia di situ. Lalu apa alasannya? Baru bilang begini segala macam. Nah, menurut kamu bagaimana seharusnya kalau bermain? Nah, kita tanya keyakinan dia. Kalau bermain itu seharusnya ya bermain baik-baik lah, kan seperti begitu. Mau nggak kamu melakukannya? Mau lah Pak. Kan gitu ya kan. Akhirnya mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita bilang, Pak ini kan anak saya, terus anak selanjutnya bagaimana? Nah, itu makanya kita butuh kerja sama. Ini pemahaman ini harus kita tularkan ke pemahaman orang tua, sehingga kita paham, dia pun paham. Dia mengatasi anak kita, dia pun mengatasi anaknya ketika jumpa damai. Ini yang kurang, kita kurang pemahaman. Kita sudah tahu, tapi untuk memberikan tahu mereka kurang. Makanya sekarang dibilang digitalisasi. Ini kalau kayak ini contoh ini saya upload ke YouTube. Kemudian orang lain bisa melihat. Nah Bapak Ibu semuanya kalau punya namanya tuh praktik baik, gak apa-apa kita rekam Bapak Ibu, kita kirim ke orang tua supaya mereka tahu oh rupanya begini mendidik anak. Gak gampang. Ini segitiga restitusi ini gak gampang Bapak Ibu. Ini butuh tebal dada kalau saya bilang. Sabarnya itu guru itu luar biasa. Makanya kalau saya bilang guru itu sungguh luar biasa. Sabarnya itu gak akan pernah habis. Bener Bapak Ibu? Bener ya. Bahkan kadang-kadang membuat anak itu membuat kita marah sampai menangis, tapi kita harus tetap sabar. Kurang masih kurang sabarnya lagi. Kata Pak Naswi. Oke, jadi terakhir Bapak Ibu kesimpulan. Jadi guru yang berhadapan dengan murid itu pasti tidak lepas dengan masalahnya. Posisi manajer dengan segitiga restitusi ini mampu menolong kita untuk mengatasi murid yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa, jangan sedih ketika sudah melakukan segitiga restitusi pertama kali tapi nggak mempan. Nggak apa-apa. Manusia itu kan dinamis, terus berkembang. Hari ini kita nasihati, dia masih belum baik. Jangan sedih. Besok dia pasti suatu saat akan berubah. Kadang bukan di saya. Contohnya saya guru kelas 1. Bukan di kelas 1 dia berubah. Udah kelas 3 dia berubah jadi anak yang baik. Itu bukan karena guru kelas 3 yang hebat, bukan. Karena guru kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Dan juga sebaliknya. Kelas 3 dia baik, tiba-tiba kelas 5 loh kok gini. Maka proses di situ ada yang kurang tepat. Mungkin tidak di sekolah, mungkin di ya, kita harus cari tahu di mana akarnya sebenarnya. Makanya kita tanya anak itu apa alasannya. Oke, demikian dari saya. Kiranya materi ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekarang kita memasuki acara yang ke-6 yaitu diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Bu Anita Maria, persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada
materi, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara yang paling efektif dalam pembentukan disiplin positif bagi anak-anak kita. Masuk kita tanya jawab aja dulu. Masuk. Satu lagi, oke, tampungnya ya. Kami beri kesempatan satu kali yang bertanya lagi ya, jika Bapak Ibu ingin. Oh, Bu Eza, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri, yaitu pertanyaan saya adalah, ada seseorang anak yang selalu mengganggu temannya, sudah dinasehati bahkan diberi hukuman, namun tidak ada juga perubahan. Apakah ada masukan atau pendapat dari Bapak pemateri untuk dapat mengatasi anak ini? Terima kasih Pak. Kepada pemateri kami persilakan untuk menjawab. Ya, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pertanyaan. Sekali ada respon. Oke, yang pertama tadi dari Ibu Maria. Katanya bagaimana cara yang paling efektif untuk menumbuhkan budaya positif, benar Ibu ya? Ya. Untuk menumbuhkan budaya positif, ingat Bapak Ibu, ini bukan tugas satu orang. Dan bukan hanya tugas guru-guru di sekolah. Ini butuh kolaborasi antara guru dengan orang tua dan juga masyarakat. Ini adalah salah satu cara menurut saya paling efektif. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan guru dan juga masyarakat. Masyarakat mungkin nggak usah terlalu jauh, masyarakat sekolah kita saja dulu. Jadi artinya adalah ketika kita mau menanamkan budaya positif, maka orang tua itu kalau bisa tahu. Ini apalagi dalam penerimaan murid baru. Ketika diantarkan muridnya ke sekolah, maka kita kasih tahu, Bu, sekolah kita pasti sudah kita kasih tahu. Masuk jam sekian, pulangnya jam sekian, pakaiannya seperti begini, Senin, Selasa, Rabu seperti begini, Jumat, Sabtu seperti begini. Kemudian ketika anak di kelas mereka belajar seperti begini. Itu adalah pemberitahuan kepada orang tua. Kita berusaha untuk memberitahu kepada orang tua, inilah sebenarnya yang kita lakukan di sekolah. Maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Bapak Ibu mohon bantu. Sama kami di sini cuma 4-5 jam. Selanjutnya sama orang tua, mohon bantu kami meneruskan apa yang kami lakukan di sekolah. Jadi budaya itu dia bawa. Nah, kemudian masalahnya adalah budaya dari rumahnya begitu keras. Sampai di sekolah kita dengan waktu yang misalnya kalau kita 5 jam, berarti di rumah dia berapa jam? 19 jam. Berbanding gak? Tapi itu hebatnya. Dia bisa mengalahkan waktu anak itu bersama orang tua. Percaya nggak kalau orang tuanya pernah mendengar begini ke orang tua dari anaknya? Enggak gitu, kata guru kami begini. Pasti pernah mendengar seperti begitu. Itu karena pengaruh kita di sekolah begitu kuat. Maka kita teruskan ke orang tua, Bu, tolong bantu ya. Tadi dia belajar menanam contohnya. Seperti kelas 5 mereka percaya untuk bercocok tanam. Bantu di rumah ya Bu. Mungkin di depan rumah ada lahan yang kosong, diajari. Itu adalah salah satu bentuk kerja sama. Itu budayanya. Mencintai alam. Dan satu lagi, budaya itu sesuai dengan kodrat alam. Artinya lingkungan anak itu. Di mana dia tinggal, kita sesuaikan. Kalau di sini bertani, betul ya Bapak Ibu? Gak cocok kalau di sini saya tanamkan dia berbisnis. Apa namanya itu, komputer harus canggih, belum cocok. Kalau di kota, saya bilang mereka kalau di depan rumah harus menanam tanaman, cocok? Enggak, di depan rumah mereka sudah pagar, jalan, selesai perumahan. Cocok enggak? Harus sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, di mana dia berada. Sekarang zaman modernisasi. Maka itu harus kita imbangi budaya itu. Jangan kita melawan arus. Sekarang anak-anak udah sahabat dengan gadget, udah bersahabat bahkan dari kecil sudah kita sahabatkan dia. Cara kita gimana? Tidak boleh lepas kontrol. Sama dengan anak boleh melakukan keyakinan rumah kalau kita bilang.
Keyakinan rumah, apa keyakinan rumah kita? Nah, satu, main HP 2 jam. Itu peraturan yang kita berbuat waktu itu kan anak-anak belum terlalu mandi. Kita membuat keyakinan itu. Tapi dia setujui. Setuju nggak kalau kita mainnya 2 jam? Setuju Pak, setuju. Kalau bermain keluar, isi dulu sama bapak sama mama. Setuju nggak nak? Setuju. Itu adalah keyakinan yang dia yakini. Jadi dari rumah pun sudah dibentuk. Sampai di sekolah, dia semakin terbentuk. Jadi ini adalah kehebatan seorang guru bisa mengalahkan berpuluh-puluh jam dengan orang tua hanya beberapa jam di sekolah. Soal yang kedua, seorang anak suka mengganggu teman. Sudah dinasehati, bahkan diberikan hukuman, juga tidak mempan. Ingat Bapak Ibu, karakter anak itu berbeda. Kita marahin di sini, mungkin dia bilang di rumah lebih parah lagi aku dimarahin. Di sini aku cuma paling ditepuk, di rumah aku dilimpas segala macam. Nggak seberapa. Maka kita harus korek satu per satu. Maka kita tanya tadi, identitas tadi. Kamu kenapa ganggu teman? Ya saya suka Pak, kayaknya senang kali ganggu teman. Kayaknya punya kepuasan. Maka kita bilang begini, Bapak setuju. Kita menyalurkan kepuasan, tapi harus kita tambahin. Tidak tambahin. Harus menjaga juga kenyamanan orang lain. Dia harus ingat, karena dia hanya menunjukkan kemauan dia, karena di rumah dia nggak puas, nggak bebas karena orang tuanya kejam. Contohnya, nggak boleh ini, sehingga di sekolah apa? Bebas dia. Hanya dia ganggu temannya. Maka kita tanya satu persatu. Kita yakinkan dulu identitasnya. Betul. Membuat kesenangan itu adalah kemauan saya. Bapak pun senang kalau ganggu teman, membuat kita ketawa. Tapi harus ada kita tambahin. Menghormati orang. Lalu kita tanya, kenapa kamu begitu? Iya Pak, karena tadi kayaknya kalau lihat dia menangis kayaknya saya senang. Itu bahaya udah. Itu bahaya kalau udah sampai segitu Bapak Ibu. Kita tidak hanya sekali 2 kali mengatasinya. Kita bahkan butuh kerjasama dari semua guru. Dan jangan lupa banyak berdoa. Lupa kita lakukan dan kita doakan. Kemudian segitiga restitusi ini membantu kita. Ketika dia terus mengulang, ingat jangan memberikan cepat hukuman atau sanksi. Biarkan dia dulu tenang. Ketika dia tenang, dia terbuka. Maka kita ajak untuk membuat solusinya sendiri. Maka kalau sudah ada keyakinan kelas, enak kita ngorengnya Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh mengganggu teman. Setuju Bapak? Kamu sudah melakukannya? Belum. Belum. Lalu mau nggak kamu memperbaikinya? Nah, mau. Kita tanya caranya gimana? Ya mungkin saya harus menghormati orang lain, tidak mengganggunya lagi. Kita tambahkan, kalau kamu tidak mengganggu orang lain, bagaimana perasaan? Oh, rupanya saya mungkin akan senang Pak, karena tidak ganggu temannya lagi. Setuju? Lakukan. Nah ini prosesnya, gayanya sesuai dengan Bapak Ibu semuanya. Ini hanya saya kasih contoh, gayanya bebas. Tapi ingat urutannya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan ingat, solusi harus berasal dari murid. Saya juga melakukan ini sebelumnya, tapi hanya sampai di memvalidasi tindakannya salah. Untuk solusi saya ikut campur. Akhirnya apa? Yang dibilang anak kan ya, karena Bapak itu suruh, karena Ibu itu suruh, makanya aku lakukan. Kita kan gitu, anak-anak berantem, tahap. Yaudah sekarang kamu harus gimana? Dia menang. Udah minta maaf sama dia. Apa yang dilakukan? Dia minta maaf. Hatinya nggak minta maaf. Belum tentu. Maka kita tanya, walaupun hatinya berat, kalau dibilangnya minta maaf Pak, sedikit sudah ada mulai keluar dari dalam dirinya minta maaf. Prosesnya itu panjang. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan sedih, jangan berpatah semangat kalau hari ini anak kita belum berubah. Ingat, murid itu adalah manusia yang sama seperti kita. Oke, dari sini jelas Bapak Ibu yang bertanya? Oke, jelas. Kami kembalikan kepada Ibu moderator. Selanjutnya yaitu acara yang ke-7 yaitu refleksi kepada Bapak pemateri, kami persilakan. Oke.
Terima kasih. Kita waktunya refleksi. Jadi kita usahakan di kelas itu kita berefleksi Bapak Ibu. Makanya memang butuh namanya itu perangkat pembelajaran kita atur. Jadi kita usahakan sisakan waktu sebelum selesai jam kita 5 menit atau 10 menit kita kasih waktu refleksi. Contohnya seperti begini. Bagaimana perasaan Anda? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tanya sekarang, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Gimana, ada yang berubah Bapak Ibu? Dari pola pikir ada yang berubah? Ada. Itu namanya refleksi Bapak Ibu ya. Oke, kami minta 1-2 orang memberikan apa yang sudah, apa pengalamannya selama materi ini. Kira-kira apa yang berubah kalau ada, apa yang dipelajari, sehingga itu ditanamkan dalam dirinya masing-masing. Oke, kami minta kepada Pak Resmi. Boleh? Baik, terima kasih atas waktunya. Sedikit refleksi dari materi yang saya dengar tadi. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi inspirasi bagi saya untuk nanti saya terapkan bagaimana ketika ada murid yang mungkin punya masalah, jadi semakin tambah wawasan saya bagaimana cara menyikapinya. Biasanya mungkin langsung memberi hukuman, jadi tadi ada tahap-tahapannya. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti begini, seperti menyikapinya nanti. Ada tahap-tahapan yang harus dilalui, bukan langsung memberi hukuman seperti itu. Begitu juga mungkin nanti bisa saya praktekkan di rumah saya. Ketika anak saya mungkin melakukan kesalahan, jangan langsung saya marahi. Saya ajak diskusi, saya tanya apa masalahnya, kemudian memberi solusi bagaimana untuk kegiatan selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bersedia? Oh, terima kasih Bu Anita. Mengenai seminar ini mungkin saya sebagai guru kelas 1, saya sudah ada pemberitahuan atau seminar ini, saya lebih paham menghadapi anak-anak saya yang masih kelas 1 karena butuh kesabaran dan juga butuh sekali perhatian kepada anak saya. Mungkin bisa saya terapkan nanti di kelas saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ada pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, cakep ya. Minum es campur di siang hari. Es campur mampu menghilangkan dahaga. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi demikian untuk acara hari ini. Teruslah bergerak untuk menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kalinya. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada zona penahanan apapun. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sekolah Jayapura, lebih disiplin, lebih memberikan contoh yang baik-baik untuk anak kita. Tak lupa untuk yang muslim, saya pandu doanya biar muslim berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan rahimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa rahmana rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kesehatan kepada kami, khususnya adalah kepala sekolah dan ibu guru dan bapak guru di sekolah setiap berkait, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kami dapat memberikan suri teladan dan contoh kepada anak didik kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan juga dosa orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami disiplin yang kuat yang kami dapat tugas dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat. Luar biasa. Keren. Mantap. Inspirasi. Asyik. Keren. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Susiar Maumi, guru Singa, Kepala Sekolah Puluka. Dengan ini memberikan memberikan semangat kepada Pak Pilemon dan juga terima kasih telah memberikan materi tadi yang begitu menyentuh hati terutama kami yang ada di Puluka ini untuk kelanjutannya supaya ini dapat kami terapkan di sekolah kami maupun di tempat tinggal kami masing-masing. Untuk Pak Pilemon dalam rangka guru penggerak ini semakin semangatlah untuk mengikutinya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menyampaikan setelah seminar tadi oleh Bapak Lemon Jendrato, ya saya sangat puas dengan hasil materinya tadi, yang mana saya juga bisa menerapkan selaku guru kelas 6 untuk membuat kelas 6 ini menjadi yang lebih baik lagi, karena di masa kelas 6 ini kan masa-masa berontak. Kalau kita nasihati banyak yang berontak, maksudnya dia merasa dia udah benar seperti itu. Nah, jadi di sini kan dia masa-masa pubertas. Jadi saya dengan seminar ini bisa menyikapi bagaimana menyelesaikan masalah jika ada di masalah di kelas 6 ini. Soalnya di sini ada tahap-tahapan yang perlu dilaksanakan. Dan untuk Pak Pilemon, semangat terus menjadi guru penggerak, semoga berhasil mendidik dan melaksanakan materi seperti ini dan berhasil meningkatkan anak-anak didik kita seluruh Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Semangat Pak Pilemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mas Nuri, guru SD 571 Puluka. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas diadakannya webinar tentang budaya positif. Saya merespon bahwasanya kegiatan ini adalah sangat baik untuk diterapkan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, dan mudah-mudahan anak didik SD Puluka khususnya akan bisa berubah menjadi anak didik yang bisa menyadari kepositifan dari perbuatan mereka masing-masing. Jadi saya mohon kepada Bapak Guru tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Semoga budaya positif yang telah di webinarkan ini akan bisa berbuah menjadi anak didik yang berperilaku yang baik. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Ada sakit? Apa ini sakit? Wah, cepat sembuh ya. Oke, gimana hari ini, bahagia, happy? Ada yang sedih nggak? Nggak ada ya? Oke, sebelum kita mulai hari ini, kami minta Esther kita berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya. Kita bernyanyi apa dia?
mau membuat yang namanya apa? Keyakinan kelas. Jadi ini merupakan keyakinan kita semua. Jadi kita sepakati bersama-sama bagaimana seharusnya kelas kita, pelajaran kita berjalan dengan baik. Ya, oke, bagaimana kelas kita berjalan dengan baik. Dan ini bukan Bapak yang buat semuanya, bukan Bapak nanti yang pilih, tapi anak-anak semuanya. Nanti tulis 1 atau 2 saja, pilih. Yang sekarang kita sudah menulisnya. Kita tempelkan di depan kelas satu-satu ya. Yang dari Melisa, baru nanti ke belakang cerita. Oke, silakan Melisa. Ini namanya nggak ada, jadi Bapak nggak tahu siapa. Ya, ini kita lihat. Yang pertama, keyakinan kelas kita tidak berisik. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Oke, tulis Esther. Tidak berisik. Nanti kita pakai kalimatnya Esther. Kalimatnya berarti tidak berisik. Apa kata tidak? Kalau tidak berisik berarti kalimat positifnya apa? Belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Oke, yang kedua, tidak mencontek dengan kawan. Setuju tak? Setuju? Nah, Esther tulis kalimat ini kan yang positif, yang negatif. Kalau yang positifnya apa kalau tidak mencontek? Berarti mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Sama kalimatnya kan? Dosa. Mengerjakan tugas sendiri. Ini kan negatif kan? Kita tuliskan positif. Negatif itu kan tidak. Tidak kan? Sama nggak artinya? Tidak boleh mencontek dengan mengerjakan tugas sendiri. Sama artinya? Sama. Oke. Yang kedua, siapa ini? Oh, berbicara yang sopan santun. Setuju tidak? Setuju. Oke, tulis Esther. Berbicara yang sopan santun. Yang selanjutnya, data. Oke, selanjutnya menghormati sesama teman atau yang berbeda agama. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Tulis Esther. Menghormati sesama teman. Ya. Oke. Selanjutnya berbicara dengan sopan. Tadi sudah ya. Oke, bisa ditambahkan. Mengerjakan tugas harus siap. Setuju? Berarti tulis Esther. Mengerjakan tugas sampai selesai. Oke, berarti ingat ya, kita sudah sepakati harus menyelesaikan tugas dengan sampai siap. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi ini kita buat. Jadi kita harus mengerjakannya setiap hari dan harus tinggi. Oke, terima kasih untuk kerjasama dengan semuanya. Bapak berharap ingat keyakinan kelas kita dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Siapa yang lebih doa? Oke, silakan. Gembira, luar biasa.